Only together can we stand a chance. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru yang berjudul Dune. Dan sekarang sudah bergabung dengan saya 3 teman kongko BB69. Yang pertama ada Mas Gugus. Apa kabar Mas Gugus? Halo Mas Tiawan, kabar baik. Gimana kabarnya Mas Tiawan, Mas Dian, Mas Bre? Sehat. Alhamdulillah. Puji Tuhan sehat nih. Nah, yang kedua ada Mas Dian. Apa kabar nih Mas Dian? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya? Puji Tuhan kita sehat semua nih. Dan Bre, Amin, Alfian, amin. sehat ya? Paling keren nih, Sehat. pakai jaket. Widih. Kelihatan paling muda. Dari lu, sama ini benerin laptop bentar. Cie. Oke. Iya, lama. Tapi baik semua kan kabarnya. Sorry ya, pada nungguin ya tadi ya. Gak apa-apa, tenang aja, santai aja. Santai. Nanti ada hukumannya kok. Nari-nari sambil robek baju. Tetap nyambung lagi. Ya, itu udah kemarin, udah medium itu. Udah. Sekarang kan Dune ini science fiction nih. Beda ya. Oke. Nah, seperti yang tadi kita ngomong nih, kita akan membahas film yang diangkat dari novel yang ditulis tahun 1965 oleh Frank Herbert ya. Judulnya Dune. Nah, di yang film pertama ini ternyata ini kan merupakan istilahnya buku yang pertama itu dibelah menjadi 2 dan film pertama, dan baru aja nih kayak 22 jam lalu ini baru dikasih tahu bahwa akan dipastikan dibuat yang keduanya. Nah, sekarang kita nih langsung fokus aja ke film yang pertamanya dulu nih. Nah, Mas Gugus gimana Mas Gugus? Setelah menonton film ini, apa nih experience yang dirasakan? Oke, jadi sebenarnya film Dune ini ada 3 poin menurut saya ya, kenapa film itu bagus sih. Kalau bagus sudah pasti bagus karena kalau kita lihat di IMDb, di Rotten itu semuanya nilainya tinggi semua, dan saya yakin ya pasti filmnya bagus gitu karena semua orang bilang bagus gitu kan. Yang pertama sih karena karyanya Frank Herbert itu istilahnya ada orang yang berani merealisasikan sebuah proyek yang bahkan dari zamannya Jodorowsky itu kan sempat pengen bikin film yang sangat katanya spektakuler tapi nggak jadi ya. Nah itu juga kemudian ya walaupun memang ada yang seriesnya tahun 2000 sama yang tahun 80-an ya. 84. Tapi 84 itu pun katanya ya mungkin secara grafik atau apa nggak terlalu spektakuler lah gitu. Dan si Dennis ini benar-benar merealisasikan itu kan. Apalagi ini kan istilahnya film yang menginspirasi George Lucas juga kan. Bahkan si Frank aja sempat perdebatan karena Star Wars itu mengambil konsepnya si Dune itu kan. Dan ini pasti ekspektasi kita tinggi banget kan, dan memang si Dennis itu bisa namanya merealisasikannya dengan cukup baik. Poin yang kedua itu ya kita melihat satu karya seni, film istilahnya antar galaksi yang konsepnya tuh drama gitu. Walaupun kelihatannya action tapi itu sebenarnya lebih pendalaman dramanya tuh kuat gitu. Karena kan kalau kita lihat pembandingan Star Wars itu nggak sedrama istilahnya Dune kan. Karena kalau kita nonton Star Wars ya mungkin alur majunya itu cuma 1 jam, 1 jamnya lagi mungkin show off peperangan kan. Gitu. Terus menurut gue sih poin yang ketiga itu yang membuat film ini bagus karena dia itu seakan-akan tuh kayak alur plot hole-nya itu kayak seakan-akan tuh nggak ada gitu. Bahkan gue sendiri udah istilahnya udah nandain nih, ini bakal ada plot hole nih, tapi ternyata enggak gitu. Nah itu menurut gue yang buat gue suka sih. Tapi sesuka-sukanya gue dengan Dune itu film
Dune ini kalau kita apple to apple dengan karyanya Denis yang lain, itu karya yang mungkin urutannya agak bawah sih menurut gua dibandingkan karyanya Denis yang lain. Mungkin Kenapa? itu. Kenapa? Secara singkat kenapa nih? Secara singkat itu karena nggak tahu ya, karena kalau gue nonton Prisoner, Sicario, terus kalau gue nonton Prisoner aja tuh istilahnya labirinnya itu aja sampai sekarang tuh masih terasa gitu. Nonton Sicario, kesadisan apa namanya perjalanannya FBI-nya itu aja masih terasa sampai sekarang betapa sadisnya di film itu kan. Terus kalau di film Arrival, heartwarming-nya sampai sekarang tuh gue masih terasa hangatnya gitu. Blade Runner, sinematografi yang keren banget aja tuh sampai sekarang tuh gue masih terngiang-ngiang. Nah, Dune ini menurut gue ya kalau secara actionnya Sicario nggak sekeren Sicario, tapi sinematografinya Blade Runner lebih keren Blade Runner menurut gue ya. Walaupun Dune itu keren gitu, mungkin seleranya aja yang beda gitu, selera personalnya aja yang beda sama gue gitu sih. Oke, menarik. Nah, Mas Dian setuju gak nih Mas Dian dengan Mas Gugus? Atau ada pendapat sendiri? Ya, setuju sih. Terutama banyak poin-poin pertama tadi kayaknya udah jelas banget dijelasin sama Mas Gugus nih. Tapi kalau saya sih mungkin datang gitu untuk menonton film Dune ini dengan experience yang saya bilang kan saya awam gitu sama Dune ini. Saya tidak baca novelnya, saya nggak pernah nonton film lamanya ataupun seriesnya gitu. Jadi benar-benar ini satu hal yang baru gitu. Bahkan saya cuma ngulik singkat aja gitu sebelum nonton filmnya gitu. Yang saya ketahui di sini adalah Dune ini diangkat dari novel yang sangat legendaris, bisa dibilang novel terpenting dalam salah satu sejarah dunia science fiction gitu. Itu bisa dibilang yang paling apa namanya? Inilah apa sangat bisa menjaring banyak fans gitu kan, karena kita lihat antusias di luar sana tuh udah itu banget gitu, apa tinggi banget gitu, dan bahkan menginspirasi Star Wars tadi udah dibahas sama Mas Gugus gitu. Jadi yang saya tonton setelah selesai yang saya dapat experience itu adalah sebuah film dengan cita rasa seni yang tinggi sih, baik dari visualnya, audionya, terus juga dari story-nya sendiri. Untuk saya ngawam, saya dapat memahaminya dan mencernanya dengan baik. Ya mungkin dari saya itu dulu deh. Bener sih, dalam arti kalau saya pribadi kan udah sempat nonton, tapi karena udah lama jadi istilahnya udah lupa nih istilahnya. Yang tahun 84 ataupun istilah yang dari yang serial itu. Jadi dianggap ya nonton ini ya istilahnya seperti baru aja gitu istilahnya. Dan memang seperti kata Mas Dian itu, ini penyampaian ini menurut saya ini cukup bagus nih, dalam arti spesifik dan secara perlahan itu dibangun dunianya, diperkenalkan tokoh-tokohnya satu persatu, itu diperkenalkan tuh dengan istilahnya dengan dalam arti cukup sabar, dan kita juga harus bersabar juga untuk memperlihatkan oh ternyata ini tradisinya seperti ini ada misalnya ada suku ini, terus ada ini ada house of apa, terus ini emperornya kenapa. Nah, itu kan diperkenalin satu-satu secara istilahnya secara spesifik, walaupun itu masih luarnya aja nih. Nanti istilahnya mungkin yang di kedua ini baru kita dikupas-kupas lagi nih. Ya, betul. Nah, kalau dari Bre Alfian gimana, Bre? Sebenarnya gue itu belum baca novelnya dari Frank Herbert sendiri ya. Jadi gue benar-benar kosong sama film Dune ini, apalagi malah gue sempet nih benar-benar sempet ketonton Dune yang versi tahun garapannya David Lynch, tapi 84, cuma setengah jam aja. Habis itu gue pikiran, aduh kayaknya salah kalau aku nonton ini dulu sebelum nonton Dune-nya Denis, karena bakal ke spoiler banget kan. Jadinya gue berhentiin dulu langsung, janganlah kan, kayaknya kesalahan keputusan yang salah gitu kalau aku nonton Dune yang lama. Kalau gitu kan, ngelihat yang itu dong, yang pertarungan kotak-kotak itu. Iya bener, itu dari kayak gila. Jadi pas aku nonton di bioskop itu ngebandingin, gila ya, memang beda banget ya. Zaman dulunya pakai kotak-kotak gitu kan, itu lucu banget. Sekarang digantian sampai bener-bener kayak ada gimana pertahanannya itu juga, shieldnya tuh keren banget gitu kan. Itu bener-bener karena gue bener-bener kosong sama Dune ini. Tapi gila sih, Dune ini memang bener-bener apa ya,
bukan sekedar science fiction aja, tapi memang ada dramanya, kayak tadi Mas Gugus bilang, dramanya ada, ngangkat juga kolonialisme gitu kan, agama juga diangkat gitu, politik juga ada. Jadi mungkin bagi yang nggak tahu itu, kalian bakal nemuin kalau Dune ini kayak gabungan dari petualangan Lord of the Ring, politik-politiknya Game of Thrones, terus luar angkasanya Star Wars. Itu jadi kayak komplit jadi satu paket di Dune ini sih. Dan itu ternyata bener-bener megah banget nih film ketika ditonton, dan jangan nonton di streaming di rumah SBY gitu ya. Kalau bisa tonton di layar segede mungkin di IMAX, karena bakal ngerasain pengalaman yang luar biasa banget sih kalau nonton Dune di IMAX sih. Dan apa ya? Jujur itu sebenarnya belum pernah nonton film-filmnya Denis Villeneuve ya. Jadi ini tuh sebenarnya adalah film Denis Villeneuve pertama yang gue tonton gitu. Jadi gue belum nonton Sicario, apalagi tadi Blade Runner, Arrival, itu malah belum sempat ketonton gitu. Karena ya itu ya, karena memang belum banyak nonton sebenarnya. Tapi sebagai film pertama Denis Villeneuve yang gue tonton, ini benar-benar luar biasa sih. Penyutradaraan dia benar-benar istilahnya kalau gue baca-baca itu, buku yang kompleks itu dia bisa ngepasin semuanya untuk orang awam seperti gue ini yang nggak tahu apa-apa tapi bisa ngikutin cerita Dune. Jadi benar-benar ini Dune itu keren banget, dan siapapun bisa nonton ini tanpa istilahnya baca novelnya dulu sih. Nah, tadi kan sempat si Bre ini ngomong ini pokoknya ini gabungan lah, dalam arti ada, karena kita kan mungkin kan banyak generasi yang belum pernah baca bukunya, istilahnya generasi yang belum pernah nonton film yang sebelumnya. Jadi istilahnya mungkin udah terpapar dahulu dengan istilahnya Star Wars, dengan Game of Thrones. Jadi istilahnya mereka seolah-olah berpikir, wah ini mirip Game of Thrones nih, bukan Game of Thrones yang mirip mereka, bukan mirip Dune nih. Nah, jadi istilahnya seperti itu. Tapi emang ini dari cerita-ceritanya ini memang cukup menarik nih. Tapi ada beberapa orang yang merasa temponya kelambatan atau istilahnya membuat ini bosan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah itu beralasan atau istilahnya atau bagaimana? Kalau dari Mas Dian gimana, Mas Dian? Saya antara setuju dan tidak setuju ya soal pace-nya yang memang lambat banget gitu. Bisa dibilang durasinya pun panjang banget kan, sebetulnya 2,5 jam gitu. Tapi di sisi lain pace lambatnya ini sangat membantu saya mewakili penonton yang awam untuk mencerna dengan baik dunia Dune ini seperti apa. Ceritanya itu mau dibawa kemana, mereka ini siapa. Itu benar-benar pace lambatnya ini membawa kita itu memudahkan untuk melihat dunia Dune ini secara luas gitu. Untuk kita memahaminya dulu, di setup pelan-pelan, dan juga akhirnya kita masuk ke dunia Dune itu dan memahami isi konteks ceritanya itu seperti apa gitu. Jadi soal pace-nya lambat itu antara setuju nggak setuju. Mungkin kalau saya bilang bisa dipangkas tapi nggak terlalu jauh. Mungkin cuma 15 menit gitu. Ada beberapa parts mungkin bisa dipercepat gitu. Karena jujur aja saya pun 2,5 jam ini ngerasa cukup lama gitu. Agak di satu poin di antara babak kedua menuju babak akhir, pokoknya babak ketiga lah, itu saya udah mulai agak bosan gitu, jujur aja gitu, karena bisa dibilang kan di awal itu cukup banyak pengenalan yang buat saya harus fokus, dan itu menghabiskan cukup banyak energi gitu. Jadi mungkin kalau saya antara iya dan tidak, dan dengan alasannya masing-masing seperti itu. Iya setuju pace-nya lambat tapi memudahkan bagi penonton awam untuk memahami isi ceritanya, konteksnya seperti apa, tapi terlalu lambatnya juga bisa jadi bumerang juga gitu, karena bisa jadi penonton yang tidak tune in ke dalam ceritanya bosen di awal gitu. Mungkin kalau saya bosen di akhir masih it's okay, karena saya masih bisa menikmati segala audio dan visualnya dan juga memahami konteks isi ceritanya. Tapi kalau penonton lain kan mungkin punya experience yang berbeda-beda gitu. Kalau dari saya itu. Jadi hampir sama kayak film yang kemarin kita bahas, The Guilty ya. Ada momen di mana ini kok agak datar gitu ya, agak istilahnya ada momen di mana nggak naik turun. Itu tertolong nggak dengan istilahnya dengan alunan musik yang megah atau layar yang cukup tontonan yang sinematografi yang indah, itu cukup terbantu nggak? Sangat. Karena ini bisa dibilang mahal sekali ya dari segi scoring musiknya. Si Hans Zimmer ini benar-benar megah banget dibikin itu, dan menyatu banget gitu dengan scene-scene yang ada, dan juga sinematografinya, panorama alamnya itu benar-benar kita nggak
bisa menyaksikan hal ini sering loh di film-film lain, itu jarang gitu kita melihat sebuah film dengan visual apa saya sebut tadi cita rasa seni yang tinggi gitu. Jadi itu sangat membantu di samping dengan story-nya yang mudah dipahami. Jadi mungkin di sisi lain dari faktor kebosanan karena apa namanya durasi yang cukup panjang mungkin bisa cukup terobati di dua hal itu. Oke, menarik. Nah, Mas Gugus, ada yang bilang juga nih cerita dari film Dune yang part pertama ini terlalu kompleks. Kira-kira kalau menurut Mas Gugus gimana, dalam arti apakah sang sutradara nih atau penulis naskah ini sebenarnya ini sudah cukup bisa memaparkan nih permasalahan yang ada nih, atau mungkin masih agak kelabakan sehingga beberapa orang itu merasa ini kok kompleks banget sih? Kalau menurut gue sih sebenarnya kalau disebut kompleks iya dan tidak sih, karena sebenarnya kalau kita nonton, mungkin kalau kita nonton serius filmnya itu ya sebenarnya itu film-film yang kalau kita nonton semua film-film tipikal apa ya politik gitu ya, yang politik istilahnya dengan pendekatan politik itu ya akan seperti itu gitu, dan itu sebenarnya filmnya jatuhnya kayak ide klasik gitu. Kayak soap opera. Kita bisa nonton hal itu serupa di Game of Thrones. Sebenarnya bukan salah Game of Thrones, salahnya kenapa kita sendiri baru mengenal karya seni Dune itu yang aslinya dari tahun 65 kan. Itu. Yang salah kita semua sebenarnya. Harusnya kita semua nonton Dune dulu gitu. Tapi masalah Dune kan baru tahun ini kan. Maksudnya yang keren gitu. Tapi kayaknya salah Mas Gugus aja deh. Kita mah nggak merasa salah ya, Mas. Oh gitu, iya. Gue yang salah sih. Harusnya tuh gue baca dulu gitu. Zaman gue masih kecil, jangan mungkin nonton Game of Thrones dulu, jangan nonton Star Wars dulu gitu. Aduh, oke. Tapi sebenarnya kan iya, karena kan sebenarnya kan simpel kan. Sebenarnya ada orang, ada kerajaan baik yang pengen mengisi satu wilayah yang tanpa pemerintahan, dan anak dari si kerajaan itu punya kekuatan lebih. Sebenarnya konsepnya hampir sama kayak Star Wars sih ya, kayak gitu. Tapi ternyata ada musuh yang menghancurkan pemerintahannya itu gitu. Tapi si Denis itu menurut gue memang setiap filmnya dia tuh selalu sabar gitu. Dia tak-taknya nggak kalau kita nonton Christopher Nolan kan memang filmnya durasinya panjang tuh 2,5 jam ke atas terus kan, tapi memang secara cerita kan padat tuh si Nolan tuh, makanya pacingnya juga agak cepat. Kalau si Denis itu sebenarnya ceritanya nggak terlalu padat, tapi memang cara mengekspornya tuh pelan, jadi orang tuh kalau kita fokus nontonnya tuh lebih paham gitu. Dan si Denis itu memang sedikit show off di visual. Kalau Michael Bay itu show off di ledakan, kalau Denis itu show off-nya di apa ya, visual kedalaman. Keindahan. Jadi iya, seakan-akan tuh kita masuk ke sebuah museum terus ngelihat sebuah apa sih namanya lukisan atau diorama yang indah gitu. Nah, si Denis itu kan memang khasnya kan di situ kan. Mantap. Nah, Bre, gimana Bre? Setuju gak nih sama Mas Dian dan Mas Gugus? Atau ada tambahan lain? Sebenarnya setuju juga, nggak setuju juga ya. Karena satu sebenarnya soal kebosanannya, soal pacingnya yang lambat banget dan memang agak molor gitu, ngedrat ceritanya gitu bagi sebagian orang. Sebenarnya kalau bisa istilahnya kalian fokus aja menikmati, ini benar-benar jadi pengalaman yang memang megah banget sebenarnya. Dan yang gue alamin aja lah, itu walaupun 2,5 jam itu jadi benar-benar ketutup semua, dan rasanya itu memang benar-benar gila, luar biasa nih, jadi pengalaman yang keren banget sih. Rasanya itu gila-gilaan. Scoringnya dari Hans Zimmer itu benar-benar melekat banget. Itu jadi kayak nyatu banget sama visualnya juga, dari sinematografinya itu benar-benar gila-gilaan sih. Dan itu memang benar-benar nutupin dari kebosanannya. Kalau sebenarnya kalian itu ya udah nikmatin aja gitu. Karena ya ceritanya itu memang menurut gue esensinya adalah adventure-nya di sini kan. Dan memang mungkin kalau kata Mas Gugus tadi,
nggak kayak Christopher Nolan ya yang dia memang padat gitu. Ini memang ciri khasnya Denis Villeneuve. Tapi yang jadi reminder gue di sini adalah ini tuh cuma baru part 1-nya aja sih. Jadi ini tuh kayaknya yang bakal lebih gila itu lagi di part 2-nya karena dia bakal lebih naruh semua istilahnya karakter-karakter kompleks yang ada di novel tuh bakal dia taruh di part 2-nya. Jadi ini tuh kayak yang Chani bilang, si Zendaya bilang, this is only the beginning sih. This is only the beginning. Dan itu rasanya benar-benar istilahnya ya, gue sebagai orang awam yang gue rasain itu durasi 2,5 jam itu jadi sebuah pengalaman nonton yang luar biasa banget dan nggak merasa bosan sebenarnya. Gitu sih. Okay. Kalau sama tadi yang apa ya, Game of Thrones itu ya nggak sih kata-kata Mas Gugus tadi itu ya, soal politik atau soal diorama itu orang-orang yang mungkin agak ngerasa awam dan nggak tahu soal misalnya kayak ngerasa bosan gitu kan soal politik-politiknya, ini sebenarnya kompleks atau enggak sih gitu. Sebenarnya kalau dari segi naskah penceritaannya ya, Dune yang versi Denis Villeneuve ini memang benar-benar istilahnya mudah dipahami untuk semua orang. Dan istilahnya pelan-pelan dikasih tahu lah, sedikit-sedikit itu kita bakal paham gitu. Kita kasih tahu host Kaladan, punyanya bangsa Atreides gitu kan. Terus yang di hostnya punyanya Emperornya, semestanya, sama hostnya Harkonnen yang ada di Bautista sama Stellan Skarsgård itu. Itu benar-benar pelan-pelan tapi dikasih tahu sedikit demi sedikit sih. Tapi kalau memang istilahnya karena gue udah kebocorin dia Dune yang tahun 64 itu memang kalau di segi skripnya Denis memang agak kayak kurang tadi benar katanya kayak kurang padat sih ngasih ceritanya, karena gue jadi lebih paham di Dune versi Denis ini karena gue udah nonton 30 menit pertama Dune versinya David Lynch. Karena di situ 30 menit pertama Dune versi David Lynch itu dia udah ngasih tahu benar-benar kayak detailnya. Ada host ini, ada host ini, ada host ini, dan yang dikasih tahu pertama adalah soal intrik politiknya semesta, Emperor semestanya itu, bahwa dia tuh sebenarnya yang mengadu domba antara bangsa Atreides sama bangsa Harkonnen sendiri, dan dialah yang ingin membunuh, menghancurkan bangsa Atreides, bergabung dengan bangsa Harkonnen. Tapi kan kalau di di Dune versi ini kan kita nggak dikeliatin kan Emperornya kayak gimana. Tapi kalau gue lihat-lihat makin ke tengah itu baru ketahuan kalau yang ngadu domba itu si Emperornya. Kalau misalkan bisa fokus sama ceritanya sih. Jadi sebenarnya memang istilahnya kompleks atau nggak kompleksnya memang di Dune yang versi Denis ini dibikin sama si Denis nggak sebegitu kompleks sesuai bukunya. Tapi kalau buat orang-orang awam yang nggak pernah baca bukunya, ini udah pas banget untuk ditonton dan bisa diikutin banget. Dan memang wajib ditonton karena kita butuh part 2-nya. Kalau nggak ada part 2-nya gimana? Kentang. Harus ada lah. Ini kan nanggung banget sebenarnya. Harus ada part 2-nya lah. Wajib banget. Rasanya kayak kalau nggak ada part 2 tuh kayak gimana gitu. Ini udah bagus banget loh. Udah megah gitu kan. Gue yakin nih scoringnya Hans Zimmer ini bakal menang Oscar menurut gue. Karena bener-bener ngaruh banget ya sih. Dia tuh ngeblend banget sama filmnya gitu. Dia kan suka juga sama bukunya Frank Herbert juga kan. Dan dia tuh sampai benar-benar ngekat istilahnya kontraknya dia sama Tenet gitu kan. Dia kan juga sebenarnya mau bikin scoring buat Tenet. Tapi dia tolak karena dia suka sama Dune ini, dan dia kayaknya benar-benar menjiwai deh di sini scoringnya dia yang dia bikin. Dan dia tuh kayak benar-benar senang gitu. Ini loh rajanya scoring musik gitu loh. Dan dia kayak bener-bener bangga banget gitu. Ngerasa banget biar kayak Hans Zimmer ini bener-bener meluapkan semua ide-idenya dia di sini. Jiwanya dia di sini. Scoringnya bener-bener mantep. Merinding sumpah kalau pas nonton itu. Setuju. Eargasm ya. Iya setuju. Nah kalian gimana nih? Setuju nggak nih Mas Dian sama Gugus nih mengenai scoringnya nih? Siapa duluan? Mas Dian dulu boleh. Mas Dian. Oh iya. Oke. Setuju banget gitu. Hans Zimmer ini kan bisa dibilang legend ya untuk soal masalah scoring musik. Siapa sih yang nggak kenal gitu bagi para movie mania atau pecinta film dimanapun lah. Pasti kalau scoring seorang arranger musik gitu yang mereka kenal pasti Hans Zimmer selalu ada di top 5 pilihan mereka mungkin. Dan di Dune ini bisa dibilang
totalitas banget. Udah saya setuju banget lah apa kata Mas sini aja channel nih Mas Alfian. Udah jelas semua dijelaskan tadi kalau totalitas banget. Semua ide, inspirasi, kreativitas semua kayaknya benar-benar dituangin sepenuhnya untuk menggarap aransemen musik semegah mungkin. Dan hasilnya bisa kita saksikan ya sangat ngeblend banget gitu dengan visualnya. Jadi itu aja cukup lah dari saya udah jelas banget tadi sama Mas Alfian. Nah, Mas Gugus gimana Mas Gugus? Ya, benar-benar sama persis ya dengan pendapatnya Mas Bre. Jadi karena kan memang si Hans Zimmer itu yang tadinya mau masuk ke proyek Tenet ya, sampai dilepas ke Dune gitu kan, karena memang dia penggemar novel Dune gitu. Terlebih si Dennis kan juga menggemari novel Dune juga kan. Jadi dua orang itu saya rasa ya benar kata Mas Bre. Jadi menciptakan sesuatu yang dari hati lah gitu. Dan memang bagus banget gitu. Kesan pertama ketika gue mendengarkan suaranya Hans Zimmer, kebagusan gitu. Bagus banget sih gitu. Sebel gue gitu. Sebel sih jadi. Itu berinding banget kan suka actionnya nggak megah gitu. Kenapa soundnya megah banget gitu. Bagus banget nih. Actionnya nggak megah tapi karena soundnya sama musiknya megah jadi megah. Kok jadi sebel? Iya. Tapi actionnya kebantu ya jadinya ya. Segalanya sih kebantu sih yang tadi saya bilang itu. Nah, dari segala ceritanya yang adegannya ada itu sangat terbantu dengan musik dan sinematografinya itu benar-benar terbantu. Tadi itu si Bre bilang itu merinding, ya itu saya ngalamin juga. Saya setiap musik yang ada itu bener sih ya, ini mungkin merasuk jiwa kali ya, karena dia membuatnya itu benar-benar penuh hati. Nggak tahu deh apakah dia ada kesepakatan dengan devil ya. Jadi bisa untuk memancing jiwa-jiwa orang. Loh, kok jadi medium lagi enggak? Jangan. Oke, tapi benar sih. Nah, saya setuju banget nih. Nah, ini kita bisa lihat yang waktu itu saya pernah ngomong juga Mas Gugus juga itu benar-benar eargasm sama Mas Dian juga saya bilang ini benar-benar eargasm sama eyegasm, benar-benar pokoknya kalau kita nonton itu panca indera kita tuh benar-benar terpuaskan seperti itu. Oke. Nah, tadi kan kita kan udah ngomongin mengenai musik ataupun sinematografi yang sangat-sangat istilahnya indah juga, istilahnya tadi itu sempat ngomong mengenai aksinya segala macam nih. Nah, kalau kalian ini adegan yang memorable buat kalian yang mana nih? Dari Mas Gugus gimana, Mas? Yang paling memorable? Paling memorable itu menurut gue justru yang ini sih, yang ketika si rajanya itu istilahnya kan ya dia udah ditelanjangin lah gitu kan kayak di ruang makan gitu, terus dia gigit itu yang gigit yang giginya itu kan kapsulnya gitu. Wah, itu menurut gua creepy banget sih, dan endingnya kan si rajanya itu yang dia melayang di atap itu. Nah, itu ngerasa banget sih istilahnya bentuk creepy-nya dan istilahnya acting-nya sampai si rajanya itu telanjangan si Isaac gitu ya. Luar biasa sekali sih, dan itu istilahnya salah satu bentuk klimaks yang salah satu bentuk klimaks yang istilahnya ini menandakan sebuah kerajaan tuh runtuh gitu kan. Kira-kira tuh kalau kita melihat tuh seorang raja yang bertanggung jawab tuh ketika bahkan sebelum kematiannya tuh kan dia melakukan apa gitu kan. Dan ya dia melakukan hal itu gitu. Jadi menurut gue itu yang salah satu yang ikonik sih. Nah, istilahnya itu benar-benar tanda kutip itu dipermalukan dia ya sebelum kematian, bahkan sebelum kematian pun istilahnya telanjangin kan, istilahnya kan itu kan sama aja dipermalukan istilahnya serendah-rendahnya ya seperti itu. Dan memang creepy sih, apalagi tiba-tiba ngelihat ke atas ada yang sosok itu. Dia pingsan tapi kan kayak mau mati, tapi matinya tuh di atap gitu kan. Luar biasa sekali. Untung bisa terbang dia. Iya. Kalau nggak bisa terbang mungkin kena semua tuh kayak teman-teman yang lain tuh ya ke bawahannya.
Nah, kalau dari Mas Dian gimana Mas Dian? Ada momen yang memorable gak? Sebetulnya sama sih, itu juga yang terlintas di pikiran saya ketika Mas tanya soal adegan memorable. Karena bisa dibilang kan sebelum adegan itu pun salah satu bridging-nya juga cukup bagus gitu. Ketika si dokter itu pengen si istrinya tuh dibebasin. Dia udah ngasih si Duke of Leto ini sebagai jaminan, tapi ternyata dia dibunuh. Itu kan salah satu momen yang bikin wah ternyata pengorbanan dia sia-sia gitu. Sampai akhirnya si Duke of Leto ini menggunakan senjata terakhirnya itu gigi palsu yang ada asap beracunnya itu dan dia gigit di situ. Dan itu benar-benar salah satu adegan yang karena ini kan secara keseluruhan film ini emang minim aksi ya. Jadi kalau bisa disuruh milih itu salah satu adegan terbaik di film ini sih. Saya rasa ketika usaha dari si Duke of Leto untuk membunuh si Baron ini, dan Baron ini juga saya melihat tampilannya tuh benar-benar creepy ya, benar-benar menyeramkan gitu secara mencekamnya tuh dapat banget gitu, baik secara fisik maupun dari cara dia bicara gitu. Ketika dia jalan seperti hantu itu benar-benar satu momen yang menegangkan lah untuk penonton gitu. Jadi saya rasa itu salah satu paket lengkap lah untuk scene itu sebagai satu scene terbaiknya di film Dune ini. Apalagi dibilang itu ya itu sebagai nafas terakhir kamu ya, dan itu benar-benar udaranya itu kasih pas hembusan nafas terakhirnya itu ditangkap oleh kameranya, itu benar-benar menurut saya sih menggambarkan banget sih seperti itu. Iya. Nah, kalau Bre gimana Bre? Sebenarnya kalau memorable scene-nya itu hampir semua itu banyak ya, karena gue suka banget sama Dune ini ya. Itu semuanya itu kayak keren banget. Tapi mungkin ada nih, ketika si Paul Atreides-nya itu memimpikan dia dapat pandangan ketika dia udah di sampingnya ada Zendaya, ada si Chani itu, dia udah jadi pakai item-item, itu bener-bener kayak itu ngeri banget. Itu kayak kita udah dikasih tahu kayak spoiler kayak di masa depan tuh kayak dia tuh bakal dihormati gitu, dia sebagai sebuah pemimpin besar sebuah bangsa gitu. Itu bener-bener ngeri banget. Gue ngerasa apalagi ditambah sama musiknya yang scoringnya yang benar-benar nyambung saat itu, ngeblend banget, itu jadi benar-benar hal yang memorable banget karena jadi bikin penasaran untuk part 2-nya. Sumpah. Itu pokoknya ketika momen-momen si Paul Atreides ini mimpiin si Chani atau enggak dia tuh melihat masa depan lah. Itu benar-benar jadi momen yang benar-benar itu bikin gila, bakal kejadian kayak gini beneran enggak sih? Kayak gitu. Itu keren banget. Yang terpenting ketika itu sih, momen yang paling memorable itu ketika si Paul Atreides sama si Chani-nya itu di atas kapal hitam gitu. Sambil lihat ke bawah itu benar-benar ngeri rasanya. Itu kalau dia tuh udah jadi pemimpin. Kalau misalkan kalau kita karena generasi kita ini mungkin lebih familiar terhadap Star Wars, itu jadi kebayang si Darth Vader ya. Bener gak sih? Atau Kylo Ren? Iya, betul. Yes. Tapi beneran jujur gue belum pernah, gue itu mau nonton Star Wars tapi belum kesampaian nonton Star Wars. Gila nggak sih? Belum pernah. Iya, sumpah. Cuma tahu aja ada Darth Vader, ada si lightsaber gitu doang, tapi belum pernah nonton fullnya gitu. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Pelan-pelan. Nanti jangan itu di-spoilerin. Oh, spoiler ya? Mau di-spoilerin? Jangan. Bahaya itu spoilernya. Spoiler. Itu plot twist yang cukup memorable kok. Ternyata sih itu loh. Iya. Meme-nya udah bertebaran di mana-mana itu. Langsung plot twist. Tiba-tiba kameranya udah hilang. Look. Bro Alfian left the zoom. Itu plot twist Star Wars yang episode 5 itu bikin gua nggak bisa tidur 2 hari. Oh, yang itu ya Mas ya? Itu jujur bikin gua nggak bisa tidur 2 hari loh. 2 hari. Gua kuliah jangan dulu. Kasih tahu. Tapi kan setidaknya udah nonton Dune yang dimana itu adalah awal mula yang menginspirasi adanya Star Wars, ya nggak sih? Iya. Iya dan. Jadi udah nonton duluan, baru itu Star Wars dan lain-lain. Iya. Sama ada satu lagi nih, mungkin yang memorable itu ketika dikejar sama cacingnya sih. Si Paul Atreides sama si Lady Jessica-nya itu dikejar di gurun, itu juga rasanya ngeri banget. Pas suara bunyi dentuman deng di pasir sambil dikejar itu kayak rasanya itu berasa kayak si cacingnya itu
tunduk sama Paul Atreides di situ. Dia kayak langsung bangun gitu dan nggak makan gitu. Itu rasanya ngeri banget sih, kayak ada karisma seorang pemimpin di situ. Gitu sih. Oke. Nah, sekarang nih kalau kita lihat kan di sini kan banyak sekali karakter nih ya. Kalau menurut kalian nih karakter yang paling menarik siapa nih dari Bray Alfian deh? Karakter yang paling menarik yang jelas adalah si Paulnya itu sendiri, karena dia istilahnya digadang-gadang menjadi Chosen lagi. The Chosen One. Maaf ya kalau misalkan emang meranah ke sini lagi ya, tapi memang The Chosen One. Dia jadi kayak benar-benar dijadikan sebuah pemimpin gitu loh. Entah kayak gimana itu. Seperti yang tadi gue bilang, kayak ada scene yang memorable yang gue suka ketika dia di atas kapal sama Chizani, itu benar-benar kayak ini tuh film memang soal kepemimpinan. Apalagi udah di-trigger juga sama bapaknya ketika sebelum mereka pergi ke Arrakis tuh kan. Kayak kalau istilahnya bagaimana kalau aku nggak bisa memimpin Atreides gitu. Ya kalau misalkan kau nggak bisa memimpin, bukan kau yang berusaha menjadi seorang pemimpin, tapi biasanya kepemimpinan itu mencari dirimu sendiri gitu. Dan kalau misalkan kamu nggak bisa, ya udah kamu setidaknya menjadi anakku. Dan itu benar-benar kayak menjadi intinya di film ini, bahwa soal kepemimpinan itu benar-benar menjadi hal yang kuat banget sih di sini. Dan karakter Paul Atreides itulah sebagai karakter utamanya di sini, yang benar-benar dia banyak struggle dengan mimpi-mimpinya dan banyak bisikan-bisikan itu jadi sebuah karakter yang benar-benar keren sih di sini. Itu. Oke, kalau Mas Dian gimana Mas Dian? Kalau saya pada mulanya cukup penasaran gitu dengan peran Zendaya di sini sebagai Chani ya, salah satu dari bangsa Fremen itu. Cuma kan ternyata setelah selesai nonton filmnya, screen time-nya masih minim banget nih untuk si Zendaya sebagai Chani, karena mungkin dia lebih disiapkan untuk part 2-nya gitu. Jadi mungkin ya benar banget sih kalau kata Mas Alfian tadi soal si Paul itu kan emang dia tokoh utamanya. Bisa dibilang kan dia Anakin Skywalker-nya di Dune ini gitu. Yang nanti bakal menghadapi banyak dilema. Mungkin nanti lebih ke depannya seperti itu gitu. Tapi karena tadi udah bahas soal Paul, si Mas Alfian, mungkin saya berfokus ke si ini aja, si Duke of Leto itu si yang diperankan Oscar Isaac. Saya bilang itu salah satu karakter yang bagus banget. Kelihatan banget karismanya, gimana dia bijaksananya dia gitu. Terus juga si Oscar Isaac ini benar-benar bisa membawakan karakter ini sepenuh jiwa banget gitu. Meskipun berakhir dengan tewas gitu, tapi di satu film ini dia udah benar-benar bisa merepresentasikan karakter sosok raja yang baik dan bijaksana itu seperti apa, dan itu saya bisa merasakan hal itu gitu. Dan juga ilmu-ilmu yang dia turunkan itu nyampe banget gitu ke si Paul-nya. Jadi kalau saya mungkin lebih ke si Duke of Leto. Setuju sih. Nah, saya setuju juga nih sama Bray Alfian sama Mas Dian nih, karena kedua tokoh ini cukup istilahnya cukup signifikan dan cukup berperan penting nih, kayak si Leto yang diperankan oleh Oscar Isaac itu, dia ini di satu sisi ini bisa bijaksana, bisa sebagai kepala keluarga, terus atau dia ini bisa mengambil keputusan sebagai seorang raja istilahnya. Nah, kalau sedangkan si Paul ini ya tadi itu kita bisa lihat itu dari awal itu di mana dia ini ada istilahnya ada pergulutan di antara istilahnya emosinya, istilahnya karakternya itu mulai cukup berkembang sih, dalam arti seiring dengan perjalannya waktu ini kita bisa lihat perkembangan dari karakter dari Paul ini cukup signifikan sih, dari awalnya seperti apa sampai istilahnya sampai di akhirnya itu dia itu menjadi lebih dewasa sih, seperti itu. Nah, kalau Mas Gugus gimana Mas Gugus? Ada yang berkesan nggak? Atau yang paling kurang? Yang berkesan aja lah. Berkesan Kalau aja. yang berkesan sih justru mungkin yang disebutkan di awal dua karakter itu juga berkesan. Dan yang nggak kalah berkesannya lagi menurut gue si Lady itu sih, si Rebecca. Lady Jessica. Jessica itu ya. Karena kalau si siapa Duke itu kan, si Duke itu kan anggaplah dia tuh raja yang bijak. Dia tuh seperti seorang yang harus selalu ada untuk rakyatnya gitu. Tapi kalau si Lady ini dia harus selalu ada untuk anaknya gitu. Yang mana anaknya itu adalah penerus si raja gitu kan. Si raja yang ya kalau kita lihat ya dia di awal perjuangannya sudah
sudah langsung mati kan gitu, langsung game over gitu. Justru si Lady ini dia hanya menjaga satu anak, tapi anak ini yang akan menjadi the next raja gitu dengan kekuatan The Voice-nya itu kan. Jadi menurut gue menarik sih di poin itu gitu. Dan dia selalu ada loh. Istilahnya kita diperlihatkan seorang ibu yang memang selalu ada di setiap langkah anaknya juga gitu. Itu sih. Dia juga lagi hamil ya? Yang lagi Jessica-nya. Nah, Lady Jessica-nya kan lagi hamil, Kak. Anaknya nanti di seri berikutnya itu cukup berpengaruh. Lagi hamil kan? Ingat gak kalian? Iya. Baru keinget malah. Iya kan? Lagi, itu apa itu cuma pandangan tadinya aja. Lagi hamil itu dia. Kan dia pegangin perutnya tuh. Nah, ini ceritanya nanti nih. Spoiler depan di part 2-nya. Anak itu nanti jadi Skywalker loh. Oh iya, jadi Luke sama Skywalker aja ya. Jadi Luke Skywalker. Ternyata kembar sama Putri Leia. Aduh. Oke. Benar sih kata Mas Gugus nih. Nanti Lady Jessica-nya juga nggak bisa kita lupakan juga nih. Tapi saya bingung kenapa nggak ngelawan musuh itu dia pakai suara terus aja ya? Kenapa nanti kan nggak paling gampang kan kayak gitu? Bener gak sih? Kan itu paling sulit kali ya. Jurusnya keluar tuh agak sulit gitu. Dan mungkin pakai energi banyak gitu, ngeluarin energi banyak. Terus harus minum ya. Di sana kan nggak ada air ya, susah ya. Jadi kalau pakai suara terus kan susah tuh minumnya. Oke. Tapi suaranya itu kayak Gollum gitu ya. Gollum gitu ya. Harus dalam intonasinya harus dari hati. Tapi jangan terlalu ekspresinya jangan terlalu keluar. Oh gitu, harus tetap biasa ya. Iya. Nah itu bagusnya film Dune sih menurut gue. Jadi kalau di poin jurus saktinya The Voice itu lebih diperlihatkan susahnya orang mendapatkan itu gitu. Walaupun dia orang keturunan ya. Karena kalau di Star Wars itu nggak terlalu di capture susahnya gitu. Memang di capture saktinya tapi nggak di capture susahnya banget gitu loh. Mas Gugus lupa si Skywalker dilatih sama si Yoda gimana suruh gendong-gendong. Betul. Lupa Mas Gugus. Kecuali si Rey yang kayaknya terlalu gampang deh. Iya karena kan terlalu latihannya kan banyak di-cut kan. Kalau menurut gue sih ngeliatnya. Jadi lebih banyak di actionnya kalau Star Wars kan. Kalau ini bener-bener pelan-pelan tuh dia. Bener-bener pembangunannya tuh pelan-pelan banget di film Dune ini. Betul. Nah kalau tadi nyambung ke Mas Dian, kalau Rey itu rahasianya adalah susu yang dikasih sama si Luke-nya. Minuman lo lupa Mas Dian. Lupa pas latihan lupa ya. Kan si Luke kan minum susu tuh, nanti supaya sehat. Lupa saya ya. serius. Oke, harus ditonton. Episode 8 ya, episode 8. Itu harus ditonton tuh. Iya. Nah, itu supaya ini tulangnya kuat. Mas Bray bingung ini. Rian Johnson ya. Terserah deh kata Mas Bray. Watchlist banyak banget nih belum ketonton semua. Gak apa-apa. Harus dari episode 4 dulu tapi nontonnya. Jangan dari episode 1. Ya, mendingan 4-5 dulu. 4-5-6 ya. Nah, Oke. Nah, sekarang ini menurut kalian nih secara keseluruhan nih film Dune ini harus ditonton atau istilahnya ya kalau ada waktu aja lah. Dari Mas Gugus dulu deh. Ya ini perlu ditonton. Ya mungkin kalau nah ini kalau gue ibaratkan orang yang masuk ke museum, nah ini lu tipikal yang mana gitu. Kalau lu masuk ke museum dan lu memperhatikan dengan seksama lukisannya atau dioramanya, nah ini cocok buat lu nonton Dune, harus segera nonton karena ya yang secantik dan sekeren atau sedeep itu ya benar-benar karyanya Denis itu yang paling proper sih, yang paling keren. Tapi kalau kita itu tipikal orang yang masuk museum tapi tidak dibaca atau tidak diamati karya seninya, tapi kita pegang handphone
terus kita foto selfie di depan lukisannya. Nah itu mungkin bukan tipikal film yang kayak gitu sih gitu. Seperti itu kan biasanya pengunjung museum ada 2 tipe kan, yang suka selfie sama yang benar-benar mengamati lukisannya gitu. Kalau saya tipe yang ketiga, apa tuh? Nyari oleh-oleh atau nyari kantin. Seenggaknya ada kaosnya gitu. Cindera mata itu. Ya. Belinya yang di luar museumnya lagi. Bioskop di pojokan ya. Oke, lanjut Mas Gugus. Kesian dia dipotong nih. Iya kayak gitu sih. Ya menurut gua kayak gitu sih. Kalau lu tipikal yang memang suka kedalaman, yang suka keindahan visual gitu, tapi mungkin ya ceritanya juga dalam, penggalian karakternya dalam ya. Semua karyanya Denis tuh ya begitu gitu. Termasuk Dune ini. Dan yang sekeren itu mungkin saat ini sutradara yang cukup senior ya si Denis ini gitu. Jadi harus nonton sih. Oke. Kalau menurut Mas Dian gimana Mas Dian? Kalau untuk harus sih belum ya kalau kata saya, karena bisa dibilang kan ini baru opening gitu. Jadi kalau misalnya mau nonton, pastikan udah menggali sumber-sumber yang bisa memudahkan kalian untuk mencerna film ini dengan lebih baik gitu. Karena pada akhirnya kan kalau penonton di Indonesia yang saya perhatiin itu terbelah jadi 2 kubu nih, antara yang suka dan enggak gitu. Dan rata-rata yang enggak kan karena enggak ngerti, bosen atau dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin saya baru bisa bilang harus itu ketika nanti udah nonton part 2-nya. Karena ini part 1 benar-benar kalau saya mengistilahkan itu kayak series itu episode pertama gitu. Masih baru benar-benar pengenalan gitu. Jadi berujung endingnya pun kayak sekedar cliffhanger aja gitu. Jadi yang saya rekomendasikan mungkin itu tadi, misalnya mau nonton pastikan udah menggali sumber-sumber tentang Dune ini dan juga pasang ekspektasi serendah mungkin. Jadi misalnya pada akhirnya nggak cocok ya udah gitu. Tapi kalau misalnya cocok mungkin bisa kayak Mas Bre gitu. Nanti ngulik-ngulik lagi di luar dari Dune ini, dari novel ya atau dari review-review ulasan dan sebagainya. Sama satu lagi pesannya adalah ketika nonton Dune ini pastikan dalam kondisi yang fresh. Jangan ngantuk, jangan capek, jangan udah habis kerja udah mikir energi kekuras, tapi datanglah dalam kondisi yang fresh karena kita butuh itu untuk benar-benar bisa mencerna Dune ini dengan sebaik mungkin, baik dari segi pengkarakterisasiannya, ceritanya, terus juga untuk menikmati visual dan scoringnya gitu. Jadi itu sih kalau saya. Tapi kalau ngantuk bukannya ketolong sama visualnya, saya bang kursinya sampai bergetar gitu. Tapi nanti story-nya banyak yang miss saya rasa, karena kan memang sini penekanan di dialognya itu banyak istilah-istilah yang kita harus mikir juga ini apa tadi, ini konteksnya kemana gitu. Suku jadi apa itulah. segala macam ya, belum juga dari ibunya sendiri keturunan dari mana, ini kok bisa betul, nih iya. Ini si nenek-nenek tua itu siapa lagi tuh yang pegang jarum segala macam itu ya, penyihir itu ya. Nah tadi kan Mas Dian kan ngomong nih kalau ini harus nunggu keduanya nih. Misalkan ternyata itu tidak dibuat yang keduanya, ini tipikal bisa ditonton kembali gak nih? Kalau Mas Dian nih melihat ini nih, wah Dune yang pertama nih megah keren nih, tapi ternyata nggak ada episode keduanya, di lain waktu bakal ditonton lagi gak? Kalau saya jujur nggak, karena saya pribadi mungkin mewakili kacamata dari non-fans ya, bukan fansnya Dune ini, tapi penonton awam yang datang pengen mengenal dunia Dune, yang pada saya tadi bilang ini ibarat kata adalah series ini baru episode pertamanya. Jadi ibarat kata kalau nggak ada lanjutannya, kita nggak dapat meaningnya ini apa gitu. Ini benar-benar baru pengenalan aja gitu. Kalau misalnya cerita mungkin kayak paragraf pertama, paragraf kedua doang gitu. Ibarat kata kalau bisa cerpen gitu. Jadi benar-benar nggak bisa dinikmati lagi kata saya kalau misalnya ini nanti tidak dilanjutkan. Karena itu kayak banyak kepingan puzzle lain yang masih hilang gitu. Jadi ini baru satu kepingan puzzle yang kita tonton. Jadi mungkin nanti baru benar-benar hype-nya besar itu setelah part 2 atau mungkin nanti dilanjutkan part-part lain gitu. Jadi sebuah franchise besar seperti Lord of the Ring atau mungkin Star Wars, Harry Potter dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Bre gimana Bre mengenai film ini? Ya jelas harus ditonton banget sih.
harus ditonton banget. Yang pertama ini kalau misalkan nggak mudeng sama ceritanya, nggak paham, ya berarti tonton lagi ke bioskop lah. Masih belum paham, masih ngantuk, tonton lagi ke bioskop dah. Biar makin banyak yang nonton, part 2 makin bisa dijadiin gitu kan ya. Ini kayak si Bre ini ada titipan pesen nih supaya nonton berulang-ulang ya. Iya, karena memang benar-benar apa ya, walaupun mungkin ada tipe orang yang benar-benar kayak bosen nih kalau cuma passingnya kayak gini doang gitu kan, nggak tahu apa-apa, yang awam juga kayak gitu. Tapi kalian tuh bakal ngerasain pengalaman nonton yang mungkin nggak bakal dirasain lagi gitu loh selama ini, mungkin selama gue hidup pun juga ngerasain bioskop yang sampai kayak gini megahnya itu baru kali ini gitu. Jadi memang ini wajib dan harus ditonton sih sebisa mungkin sih. Dan memang benar saran-saran dari dari Mas Dian, Mas Gugus juga harus fresh dulu dan lain-lain gitu. Karena seberapa walaupun konklusinya mungkin di part 1 memang belum benar-benar gantung gitu. Tapi pengalamannya itu yang jadi harus ditonton gitu. Dan memang harus ditonton sih, harus ditonton banget. Entah itu awam ataupun enggak, itu benar-benar itu sih apa ya, pengalaman itu sih sebenarnya. Kalian bakal kayak gitu, gimana lagi lihat visualnya yang kayak gitu. Jadi walaupun entah itu yang tipikalnya nggak suka atau suka gitu, wajiblah nonton lah sekali aja gitu kan, yang nggak nonton. Tapi kalau yang suka ya kalau bisa nonton berkali-kali juga nggak apa-apa sih, biar part 2-nya bisa keluar gitu kan. Diulang-ulang lagi supaya bisa keluar. Ulang-ulang ya. Dan Oke. apa namanya, cuma walaupun katanya Mas Dian tadi part 1-nya cuma introduction dan ya nunggu yang kedua dulu baru keluar baru nonton yang pertama, enggak, tetap harus tonton yang pertama. Karena kalau istilahnya cuma dong sama aja kan, istilahnya yang kedua muncul baru nonton yang pertama kan telat banget kenanya hype-nya. Gitu. Harus ditonton sih, harus ditonton karena gitu sih pengalamannya. Oke, seru nih. Jadi kesimpulannya ini Dune ini sebuah experience yang benar-benar nggak bisa dilupakan deh. Yang tadi saya sempat bilang atau teman-teman bilang ini, baik itu dari telinga, yakni dari musik score-nya segala macam, sound effect-nya segala macam, terus ataupun dari penglihatan, yakni dari sinematografinya ini benar-benar kita dimanjakan nih dari indera mata dan indera telinga ini kita benar-benar dimanjakan di dalam film ini. Apalagi misalkan kalau kita nonton di layar lebar, misalnya soundnya yang super keren istilahnya. Nah itu benar-benar suatu experience yang mungkin tidak akan dilupakan, atau mungkin tadi saya setuju dengan Bre ini, cukup jarang sih kita mungkin sering menonton film tadi itu Michael Bay segala macam meledakannya banyak banget istilahnya yang duar istilahnya, tapi ini kemegahannya berbeda sih. Ini benar-benar megah sih menurut saya sih. Jadi bukan hanya soundnya besar, tapi ya itu tadi itu megah, dan tadi itu seperti Mas Gugus bilang ini kita ibarat itu dibawa ke dalam sebuah museum yang untuk menikmati apa yang ada karya seninya itu. Iya. Nah, untuk para sobat B69 ataupun kita nih mungkin ada yang mau menonton versi lamanya, versi David Lynch atau versi serialnya, mungkin sih boleh-boleh aja sih. Tapi ya istilahnya ya mungkin harus diturunkan. Jangan berekspektasi semegah yang sekarang ini karena emang beda. Bahkan yang tadi kita sempat ngomong sama si Bre itu ya kotak-kotaknya itu ya kayak video game. Ya Bre ya. Kayak video game banget. Ya, tapi udah bagus banget kalau zaman dulu itu pasti itu bagus. Banget. Setuju, itu waktu zaman dulu seingat saya itu pas saya nonton itu keren karena itu shield-nya itu masih bener-bener kayak Atari kali ya kita bilang ya, bener-bener kayak kotak gitu shield-nya. Nah, jadi tapi ya kalau saya pribadi akan reward sih ke film-film Dune yang lainnya sih, sambil menunggu Dune akan dibuat yang keduanya. Oke nih, thank you banget nih Mas Gugus, Mas Dian, Bre Alfian nih untuk ngobrol-ngobrolnya nih. Semoga lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol di film lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan see you. See you.